Dokumentasi hasil dari inspeksi atau pemeriksaan itu sangat penting karena itu Halo, saya Arman Zehri, saya adalah Service and Lifting Engineering Manager di Spanset Indonesia. Saya sudah berpengalaman selama bertahun-tahun di bidang inspeksi, khususnya untuk alat lifting atau yang biasa kita sebut alat angkat. Dan kali ini, mari kita bahas masalah inspeksi. Inspeksi atau pemeriksaan secara periodik itu dilakukan oleh kompeten person atau orang yang berkompeten. Orang yang memiliki pengalaman di bidangnya, khususnya di pemeriksaan alat yang akan diperiksa tersebut. Lalu dia juga sehat jasmani rohaninya, dapat berkomunikasi dengan baik, memiliki akses terhadap standar atau acuan regulasi yang diacu oleh perusahaannya, dan juga diakui atau memiliki sertifikasi yang diakui oleh perusahaan dan regulasi setempat. Nah, selain itu, untuk pre-use inspection atau inspeksi sebelum digunakan alatnya, itu wajib dilakukan oleh operator atau pekerja yang akan menggunakan alatnya tersebut. Ini harus secara persetujuan oleh perusahaan yang mempekerjakannya. Dan operator atau pekerja tersebut juga harus memiliki background atau pengetahuan terhadap alat yang akan digunakannya. Inspeksi harian atau inspeksi sebelum digunakan yang tadi saya sebutkan ya. Bedanya, untuk inspeksi harian atau inspeksi sebelum digunakan ini hanya menyakup secara visual dan mungkin uji fungsi saja. Biasanya perusahaan menyediakan checklist acuan untuk si pekerja tersebut untuk melakukan pemeriksaan sebelum digunakan. Dan sedangkan untuk periodic inspection yang dilakukan oleh competent person itu lebih detail lagi. Jadi tidak hanya visual atau uji fungsi, melainkan ada pengujian-pengujian lainnya, misalnya pengujian beban, NDT, atau pengujian lainnya tergantung alat seperti apa yang akan digunakan dan kondisinya seperti apa. Dan si competent person tersebut memang harus mengetahui secara detail alat yang diperiksa dan step-stepnya atau program-program inspeksinya itu seperti apa. Dokumentasi hasil dari inspeksi atau pemeriksaan itu sangat penting karena itu adalah output yang akan dibuktikan atau diberikan kepada si pemilik alat tersebut yang diperiksa ya. Jadi di dalam laporan atau hasil inspeksi tersebut itu semua dijelaskan secara detail. Pemeriksaan apa saja yang dilakukan, lalu kondisi alatnya seperti apa, dan spesifikasi alatnya seperti apa. Laporan ini berfungsi untuk memberitahu kepada pemilik alat-alat mereka kondisinya seperti apa dan apa yang harus dilakukan untuk menanggulanginya. Tapi jika tidak memungkinkan untuk dilakukannya dokumentasi seperti pengambilan gambar atau video dan lainnya, misalnya untuk daerah-daerah terbatas yang tidak boleh membawa kamera atau sebagainya, maka boleh juga hanya sebagai laporan tertulis. Yang penting minimal di laporan tersebut semua tercantum seperti data-data unit tersebut, nama barangnya, kapasitasnya, dimensinya, kondisinya seperti apa, dan yang paling penting di laporan itu tentu saja solusi dan rekomendasi dari inspektor atau yang pemeriksanya, terutama jika di unit tersebut ditemukan ada temuan atau kelainan lah. Jadi si pemilik alat ini dengan membaca solusi tersebut, dia tahu apa yang harus dia lakukan dan untuk menanggulanginya agar mencegah kecelakaan atau dampak lainnya yang lebih besar. Nah, setelah ditemukannya adanya kelainan atau kerusakan atau temuan lainnya oleh inspektor pada alat yang diperiksa atau diinspeksi, itu semua kembali ke keputusan inspektor. Dialah yang memberi keputusan akhir alat tersebut harus diapakan. Jika menurut inspektor alat tersebut dapat di-repair atau diperbaiki atau dilakukan pemeliharaan, maka si pemilik wajib melakukan itu sebelum menggunakan alatnya lebih lanjut. Dan sebagai info, di Spanset Indonesia ini juga kami menyediakan jasa services, terutama untuk perbaikan alat-alat lifting. Misalnya kita ambil contoh ada chain block yang bodinya rusak dan perlu diganti, itu kita bisa sediakan. Atau juga mungkin ada hook crane atau hook dari chain block tersebut yang kiranya latch-nya itu tidak berfungsi atau tidak dapat dibuka atau tidak dalam kondisi yang benar atau hilang, itu juga kita bisa menyediakan penggantinya atau bahkan memperbaikinya. Nah, namun untuk alat-alat tertentu yang sekiranya tidak bisa di-repair atau diperbaiki, kita ambil contoh sintetik sling seperti welding sling, itu jika sudah rusak maka harus dikarantina atau di-reject atau dikeluarkan dari pemakaian atau out of service kita sebut saja. Kalau kamu ingin mengetahui lebih lanjut terkait produk-produk lifting atau jasa services lainnya yang ada di Spanset Indonesia, kamu bisa menghubungi atau cek website dan WhatsApp Spanset di bawah ini. Dan juga kita juga punya cabang di Surabaya untuk kamu yang berada di daerah Jawa Timur dan sekitarnya.
Jadi jangan ragu atau sungkan, hubungi langsung kita sekarang, kita kasih yang terbaik buat kamu.